Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, menegakkan diagnosis kanker adalah proses yang melibatkan berbagai langkah untuk memastikan ada tidaknya kanker pada seseorang dan untuk menentukan jenis, stadium, serta karakteristiknya. Selamat datang kembali di channel Catatan Dr. Indra bersama saya Dr. Indra Permana. Pada video kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah dalam menegakkan diagnosis kanker. Pemirsa, langkah pertama yang akan dilakukan oleh dokter adalah mendapatkan riwayat kesehatan dan melakukan pemeriksaan fisik. Untuk riwayat kesehatan, dokter akan mengumpulkan informasi mengenai gejala pasien, riwayat penyakit keluarga, faktor risiko seperti merokok atau paparan zat karsinogen, dan perubahan kesehatan umum. Kemudian melakukan pemeriksaan fisik. Dokter melakukan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi tanda-tanda kanker seperti benjolan, perubahan pada kulit, pembesaran kelenjar getah bening, atau perubahan pada berat badan yang signifikan. Langkah yang kedua adalah tes laboratorium. Tes laboratorium berupa pemeriksaan darah. Pemeriksaan darah sering dilakukan untuk melihat tanda-tanda kanker, misalnya tingginya kadar protein tertentu, seperti tumor marker atau penanda tumor, yang bisa menunjukkan adanya kanker. Contoh penanda tumor misalnya CA125 untuk kanker ovarium, kemudian PSA untuk kanker prostat, CEA untuk beberapa jenis kanker, misalnya kanker usus besar. Pemeriksaan laboratorium yang kedua adalah analisis urin dan cairan tubuh. Pemeriksaan ini dapat membantu mendeteksi adanya abnormalitas yang mungkin berkaitan dengan kanker tertentu. Langkah selanjutnya adalah melakukan pencitraan medis atau imaging. Pilihan pertama adalah X-ray atau sinar X. X-ray digunakan untuk melihat struktur dalam tubuh, misalnya dapat menunjukkan adanya massa abnormal di paru. Yang kedua adalah CT scan, computed tomography scan. CT scan memberikan gambaran detail dari bagian tubuh yang dicurigai dan sering digunakan untuk melihat penyebaran kanker atau metastasis. Yang ketiga adalah MRI atau magnetic resonance imaging. Pemeriksaan ini menggunakan magnet dan gelombang radio untuk menciptakan gambar tubuh yang lebih detail. Pemeriksaan ini sering digunakan untuk kanker otak, tulang, dan otot. Yang keempat adalah USG atau ultrasonografi. Pemeriksaan ini menggunakan gelombang suara untuk menghasilkan gambar bagian dalam tubuh. USG sering digunakan untuk kanker hati, payudara, dan organ-organ perut lainnya. Yang kelima adalah PET scan. PET, positron emission tomography. Pemeriksaan ini dapat menampilkan aktivitas metabolisme dalam jaringan tubuh yang sering lebih aktif pada sel kanker. Langkah pemeriksaan selanjutnya adalah biopsi jaringan. Biopsi jaringan merupakan cara utama untuk memastikan diagnosis kanker. Sampel jaringan diambil dari area yang mencurigakan dan dianalisis di bawah mikroskop oleh ahli patologi. Cara mengambil jaringan untuk pemeriksaan biopsi ada 3. Yang pertama, dengan biopsi jarum, atau yang lebih dikenal dengan FNAB, Fine Needle Aspiration Biopsy. Pemeriksaan ini menggunakan jarum halus untuk mengambil sampel jaringan, misalnya untuk kanker payudara atau kanker prostat. Yang kedua adalah biopsi bedah, yaitu mengambil jaringan yang lebih besar atau seluruh massa melalui operasi kecil. Dan yang ketiga adalah biopsi endoskopi. Pengambilan sampel jaringannya menggunakan endoskopi. Endoskopi itu berupa alat yang berbentuk tabung, bentuknya silinder yang fleksibel. Kemudian pada bagian ujungnya itu ada kamera. Jadi ketika dimasukkan ke saluran tubuh, dokter bisa melihat apa yang dilihat oleh kamera itu di layar monitor. Nah, alat endoskopi ini
selain kamera, mereka bisa dipasang semacam alat pemotong ya, semacam gunting. Nah, itu untuk memotong dan mengambil jaringan. Misalnya untuk biopsi kanker lambung, kanker usus, atau kanker paru. Nah, itu biasanya pengambilan jaringannya menggunakan endoskopi. Langkah selanjutnya untuk menegakkan diagnosis kanker adalah tes genetik dan molekuler. Tes mutasi genetik. Untuk beberapa jenis kanker, tes ini bisa mencari perubahan genetik spesifik yang berperan dalam perkembangan kanker, seperti BRCA1 dan BRCA2 untuk kanker payudara. Sedangkan tes molekuler dilakukan untuk menganalisis DNA atau RNA dari sel kanker untuk memahami karakteristik molekuler spesifik dari kanker. Nah, ini bisa membantu menentukan pilihan terapi seperti terapi target. Langkah diagnosis selanjutnya adalah menentukan stadium kanker. Menentukan stadium kanker ini penting untuk perencanaan pengobatan. Stadium kanker menggambarkan seberapa jauh kanker telah menyebar. Stadium 0, kanker belum menyebar, yang disebut juga karsinoma in situ. Itu stadium 0 ya. Kemudian stadium 1-3, berarti tingkat penyebaran kanker dalam tubuh bervariasi dari yang kecil sampai moderat. Dan stadium 4, pada stadium 4 kanker telah menyebar ke bagian tubuh lain. Sudah bermetastasis ke organ yang jauh. Kemudian ada juga tes lain yang dilakukan tergantung lokasi kanker, misalnya mamografi. Mamografi digunakan untuk deteksi dini dan diagnosis kanker payudara. Kemudian kolonoskopi digunakan untuk mendeteksi kanker usus besar, kanker kolon ya. Lalu pap smear dan HVP test untuk mendeteksi kanker serviks. Nah, ini digunakan untuk deteksi dini kanker serviks. Pemirsa, dalam beberapa kasus, dokter dari berbagai spesialisasi seperti onkologi, radiologi, bedah, dan patologi akan berdiskusi untuk memastikan diagnosis dan menyusun rencana pengobatan yang tepat. Karena menegakkan diagnosis kanker melibatkan berbagai metode yang saling mendukung, mulai dari anamnesis, pemeriksaan fisik, tes laboratorium, pencitraan, biopsi, hingga analisis genetik. Pendekatan yang komprehensif ini dilakukan untuk memastikan diagnosis yang tepat dan memberikan panduan terbaik untuk pengobatan yang optimal. Oke pemirsa, sampai di sini dulu saja video kali ini. Semoga informasinya bermanfaat walaupun singkat ya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.